Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyomandiah Arini Puspitagiri. Saya mahasiswa jurusan PJJ Informatika dari Universitas Sagar Asia. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu prinsip komunikasi data dalam jaringan wireless. Komunikasi data dalam jaringan wireless mencakup proses pengiriman informasi digital dalam bentuk sinyal elektromagnetik dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Prinsip dasarnya sama dengan jaringan kabel, tetapi media transmisi yang digunakan adalah udara, seperti radio wave, infrared, atau microwave. Nah, kemudian komponen utama komunikasi wireless, yang pertama sumber atau source. Nah, ini merupakan perangkat yang menghasilkan dan mengirimkan data. Selanjutnya yaitu transmitter, merupakan mengubah data digital menjadi sinyal analog atau modulasi dan mentransmisikannya. Selanjutnya yaitu media transmisi, biasanya berupa udara melalui gelombang elektromagnetik. Dan selanjutnya yaitu receiver, yaitu menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data digital atau demodulasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan atau destination, perangkat penerima akhir data. Nah, keunggulan dari jaringan wireless yang pertama, mobilitas dan fleksibilitas. Pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Dan yang selanjutnya yaitu penghematan biaya infrastruktur, tidak memerlukan instalasi kabel fisik. Nah, selanjutnya yaitu skalabilitas tinggi, mudah ditambahkan perangkat baru ke jaringan. Dan yang terakhir yaitu cakupan wilayahnya yang luas, cocok untuk daerah terpencil atau sulit dijangkau kabel. Nah, untuk soal yang kedua yaitu permasalahan dalam transmisi data secara wireless. Nah, meskipun memiliki kelebihan, transmisi data wireless juga menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Beberapa faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan efektivitas transmisi. Nah, permasalahan yang umum terjadi yaitu interferensi gelombang. Sinyal dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi serupa, misalnya microwave, Bluetooth, atau Wi-Fi tetangga. Dan kemudian sering terjadi di lingkungan padat pengguna atau area industri. Nah, selanjutnya yaitu redaman atau attenuation. Sinyal kehilangan kekuatan seiring dengan meningkatnya jarak atau adanya penghalang fisik seperti tembok atau benda logam. Dan yang ketiga yaitu multipath propagation. Sinyal dapat dipanturkan oleh bangunan atau objek keras, menyebabkan sinyal tiba dengan waktu berbeda di penerima atau fading, sehingga menurunkan kejelasan data. Dan yang keempat yaitu kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca seperti hujan, petir, dan kelembapan udara dapat mengganggu transmisi gelombang elektromagnetik, khususnya pada jaringan satelit atau microwave. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Karena sinyal menyebar bebas di udara, jaringan wireless lebih rentan terhadap penyadapan atau eavesdropping atau serangan jaringan tanpa proteksi yang memadai seperti enkripsi. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, metode pengiriman sinyal dalam jaringan wireless. Nah, transmisi data dalam jaringan wireless dilakukan melalui pengubahan data digital menjadi sinyal elektromagnetik. Metode pengiriman sinyal mencakup pemilihan spektrum frekuensi dan teknik modulasi yang digunakan. Nah, media gelombang elektromagnetik yang pertama radio frekuensi. Umum digunakan dalam Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler.
Nah, selanjutnya microwave digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti backbone ISP, BTS, atau komunikasi satelit. Nah, selanjutnya yaitu infrared digunakan untuk jaringan sangat dekat seperti remote control. Nah, selanjutnya teknik spread spectrum, frekuensi hopping spread spectrum, sinyal berpindah-pindah di antara frekuensi untuk menghindari gangguan. Nah, direct sequence spread spectrum, sinyal disebarkan dalam pita lebar untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Nah, selanjutnya teknik modulasi sinyal. Yang pertama, amplitude shift keying, mengubah amplitudo gelombang. Kemudian frekuensi shift keying, yaitu mengubah frekuensi gelombang. Phase shift keying, mengubah fase gelombang. Quadrature amplitude modulation, gabungan dari perubahan amplitudo dan fase, digunakan dalam Wi-Fi modern dan 4G atau 5G. Nah, untuk soal yang keempat yaitu parameter signal to noise ratio. Signal to noise ratio atau SNR adalah ukuran seberapa besar kekuatan sinyal dibandingkan dengan gangguan atau noise dalam transmisi data. Nah, berikut adalah pengertian dan rumusnya. P signal yaitu daya sinyal, P noise yaitu daya noise atau gangguan. Nah, penjelasannya yaitu SNR tinggi jika sinyal lebih kuat dari noise, maka transmisi stabil dan data diterima akurat. Nah, untuk SNR rendah, jika noise mendominasi, maka transmisi terganggu, menyebabkan kesalahan atau hilangnya data, seperti packet loss atau retransmission. Nah, selanjutnya itu pentingnya SNR, parameter penting untuk evaluasi kualitas jaringan. Nah, selanjutnya digunakan untuk perancangan sistem wireless seperti Wi-Fi, LTE, dan 5G. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu metode akses jaringan atau uplink dan downlink dalam skema wireless. Dalam jaringan wireless terdapat dua jalur komunikasi. Yang pertama uplink, yaitu dari perangkat pengguna ke jaringan upload data. Dan selanjutnya yaitu downlink, yaitu dari jaringan ke perangkat gangguan atau download data. Metode akses multi akses yang pertama TDMA atau Time Division Multiple Access. Setiap pengguna mendapat slot waktu tertentu untuk mentransmisikan data. Biasanya digunakan dalam GSM. Selanjutnya yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Frekuensi dibagi menjadi kanal untuk masing-masing pengguna. Nah, biasanya digunakan dalam AMPS atau sistem seluler awal. Nah, selanjutnya yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Semua pengguna menggunakan kanal yang sama tetapi dibedakan dengan kode unik. Nah, biasanya digunakan pada 3G. Selanjutnya itu OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Pengembangan dari FDMA dengan membagi kanal menjadi sub-kanal kecil. Nah, biasanya digunakan dalam LTE atau 4G dan 5G. Contoh alur uplink dan downlink. Saat pengguna melakukan streaming video, perintah play dikirim via uplink ke server video. Kemudian, konten video dikirim via downlink ke perangkat pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.